Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Dan masih dari kejuaraan dunia catur wanita antara juara bertahan Ju Wenjun versus Lee Ting-ji. Dan mereka sudah memainkan game ke-8 kemarin siang. Seperti apa gamenya? Langsung kita ke permainan. Dan di game ke-8 ini Ju Wenjun pegang putih mengawali dengan kuda F3. Sampai 7 game yang sudah dimainkan kawan, Ju Wenjun ini masih tertinggal 1 game, kalah pada game kelima. Dan siapa yang lebih cepat mendapatkan skor 6,5 kawan, dialah yang menjadi juara dunia catur wanita 2023 ini. Pion D5, ada pion E3, dan sini pion C5 untuk mendapatkan kontrol petak pusat kawan, dan juga agar tidak terkurung nanti pionnya di petak C7 setelah pengembangan kuda C6 nanti. Pion B3 berencana Viajento kuda C6, ada gajah B2, pion A6 kontrol petak B5, ataupun juga sesegera mungkin bermain dengan pion-pion sayap menterinya kawan. Di sini ada pion G3 double Viajento, menteri keluar ke C7, harapannya nanti bisa bermain dengan pion, gajahnya akan di backup oleh menteri kawan. Dan juga ada opsi untuk menghindari lajur pusat, ada pion D4, tantang Ju Wenjun langsung di langkah ke-6 untuk membuka permainan dan diterima juga oleh Lee Ting-ji. Pion C pukul pion D4 diambil balik menggunakan pion E kawan. Jelas tujuannya dengan pion masih bisa kontrol 2 petak gelap ini kawan, untuk mencegah pergerakan pion hitam di petak pusat. Tapi masalahnya ambil balik menggunakan pion diagonal ini terblokade oleh pionnya sendiri kawan. Kalau Stockfish engine komputer sedikit lebih kuat, putih disarankan untuk ambil balik menggunakan kuda. Memang terlihat akan menyerahkan kontrol petak pusat, hitam bisa bermain dengan 2 pionnya kawan. Nah, di sini kalian bisa baku hantam. Jika diambil balik oleh menteri, kalian bisa mendapatkan pion, jadi memaksa ambil balik menggunakan pion B. Dan hitam ataupun kalian sudah merusak struktur bangunan pion hitam side menteri, ada pion terpisah. Tentu jangka panjangnya ini juga kurang menyenangkan kawan. Nanti bisa bermain dengan pion A4, hentikan laju pion, dan pion ini akan tetap sendirian. Ataupun pada posisi ini kawan, kalau didahului oleh hitam agar struktur pionnya tidak rusak pertukaran, kalian tetap bisa menguasai diagonal ini. Hitam sudah tidak mempunyai kesempatan memainkan pion E5-nya kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi memilih ambil balik menggunakan pion E, ada gajah G4, pin kuda, gajah G2, pion E6 sekarang, keluarkan gajah gelap sesegera mungkin kawan. Rokade di sini Ju Wenjun, tapi terlebih dahulu kuda F6. Setelah pengembangan kuda B ke D2, ada gajah D6, persiapan rokade juga, dan Ju Wenjun menantang pertukaran pion di petak C4, pion C4, untuk membuka permainan di petak-petak ataupun lajur-lajur pusat kawan. Terlebih dahulu rokade Lee Ting-ji di sini, dan ada pion A3 untuk dukungan bagi pion B4-nya nanti, kontrol juga petak B4 ini kawan, disusul pion-pionnya didorong maju, dihentikan dengan pion A5, pion H3, dan di sini sepertinya beberapa langkah berikutnya permainan akan terbuka kawan. Oleh karena itu di sini gajah tetap dipertahankan, tidak melakukan pertukaran dengan kuda, karena dalam permainan terbuka tentu mempunyai gajah sedikit lebih untung ketimbang punya kuda dalam permainan terbuka. Gajah H5, menteri naik ke E2, berkembang mengkoneksikan 2 bentengnya, benteng FD8 dibalas dengan benteng AC1, persiapan membuka permainan di lajur C kawan, dan didahului oleh Lee Ting-ji dengan pion dipukul pion C4. Diambil balik menggunakan pion B, pilihan terkuat kawan, ataupun dengan kuda. Dengan pion B untuk mendapatkan kontrol petak pusat yang solid dengan 2 pion, walaupun mempunyai pion terpisah di lajur A. Ada gajah mundur ke petak E7, buka akses bagi benteng kawan, ataupun menghindari tempo dari pion C5. Di sini menteri naik ke petak E3. Menghindari pin-pinan dari gajah kawan agar kudanya leluasa bergerak, perkuat posisi pion, ataupun bisa reposisi ke sisi menteri nanti ke lajur B. Benteng AC8 di sini, dan selanjutnya benteng FE1, lanjut Ju Wenjun. Gajah bergerak mundur ke petak G6 karena dirasa sudah tidak ada tugas yang harus dilakukan oleh gajah setelah menteri ini bebas dari pin-pinan, jadi reposisi kawan untuk mendapatkan diagonal H7 B1 ini. Menteri bergeser ke B3, dan di sini menteri bergerak mundur ke B8 langsung untuk menghindari lajur C. Karena ada potensi pion D5 siap dimainkan tadi kawan. Ambil contoh seperti pion H6 dimainkan oleh hitam, maka pion ini didorong maju kawan, baku hantam di sini, baku hantam di sini kawan. Dan kalau kalian lanjutkan dengan pion A4 ataupun kuda ambil pion yang di sini, bisa berlanjut dengan langkah kuda ini bergerak ke petak E5. Untuk tekan kuda di sini, tekan gajah di sini kawan, dan posisi kuda dalam posisi kena pin tidak mudah untuk ambil kuda ini kawan.
Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Akan memberikan kesempatan putih aktif kawan menekan. Oleh karena itu, menteri ini mundur terlebih dahulu ke B8 dan sekarang bermain dengan pion C5 untuk mendapatkan ruang, tapi dengan mendorong pion tidak ada yang kontrol petak D5 dimanfaatkan kuda ke petak D5. Memang tujuannya untuk kosongkan ruang juga bagi manuver-manuver kudanya kawan, tapi memberikan kesempatan tempat yang nyaman bagi kuda hitam di petak D5. Kuda ke C4 dan di sini Letting Chi membuat langkah pengorbanan pion kawan, pion A4 dan langsung diterima. Tujuan dari hitam mengorbankan pion adalah untuk aktivitas yang lebih cepat kawan. Kali ini pion B5 dipukul menggunakan end pasen, disikat oleh kuda hitam, baku hantam kuda di petak B6 diambil balik oleh menteri. Dan di sini gajah dalam ancaman mundur ke petak A1. Tapi tenang, di sini hitam tidak mempunyai tempo lagi, bermain dengan benteng untuk mencoba menyerang pion di lajur A ini bersama menteri. Ada gajah juga kawan, karena kalau benteng bergeser tidak ada yang menjaga kuda C6. Jadi memilih menantang pertukaran menteri dan langsung juga diterima oleh Ju Wenjun, diambil balik oleh kuda Disney. Selanjutnya baku hantam benteng di petak C8 dan Disney putih masih unggul 1 pion kawan, dan Disney dorong pion D5 Ju Wenjun. Kuda B3 serang gajah kawan. Selanjutnya di sini pion D pukul pion E6, pion F pukul pion E6, tidak punya tempo lagi untuk ancam pion yang ada di petak E6. Gajah diselamatkan kawan, bergerak ke petak E5. Kenapa tidak membackup pion ini saja kawan? Memang bisa kalian backup, tapi ini akan memberikan kesempatan bagi benteng hitam menusuk di baris kedua. Mungkin kalian ambil pion yang Disney, melakukan pertukaran dengan gajah Disney. Ya, simpel gajah akan bergerak ke petak C5. Coba lihat kawan dengan aktivitas para perwira hitam ini. Walaupun Stockfish menyatakan putih baik-baik saja dan masih tetap unggul, mungkin keunggulan dihitung dari pion bebas. Tapi dari posisi kawan, masih ada kesempatan bagi putih ataupun hitam untuk melakukan serangan-serangan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Memilih gajah ke petak E5. Dan gajah ambil pion A3, ternyata langkah yang kurang presisi. Langkah terbaik adalah coba ke petak C5 kuda kawan, memberikan ancaman garbuan nanti. Itulah ide dari Stockfish. Tapi langsung ambil pion A3 dengan gajah, efeknya adalah kena tusukan kawan kuda bersama gajah. Di backup dengan gajah C2. Dan di posisi ini, Ju Wenjun berpikir atau menghabiskan waktu 17 menit. Membuat langkah kuda ke petak D4. Yang terkuat tadi menurut perhitungan engine kalau dilanjutkan kawan dengan kuda E1 serang gajah, gajah mundur ke D1 ada benteng D3 serang gajah kawan. Di sini bisa di backup dengan benteng C1 dan benteng D8 skak, raja naik, kuda bergerak ke D3 dan bisa dibalas dengan benteng bergeser kawan untuk menghindari ancaman kuda. Selanjutnya benteng melakukan skak, bisa mendapatkan pion yang Disney, mungkin raja bergeser ke E8 dan bisa berlanjut dengan benteng bergeser ke A7 serang gajah. Disney open skak, raja bergeser ke H2. Dan jika dilanjutkan nanti permainan hampir mirip kawan. Cuma bedanya di sini aktivitas dari perwira kawan yang membedakan. Dan tidak adanya pertukaran perwira yang terjadi dengan variasi ini. Kecuali tadi gajah terang. Sehingga komposisi perwira seimbang gajah gelap versus gajah terang. Ditemani kuda plus benteng. Yang menjadi pembeda dengan langkah kuda D4. Di sini ada pertukaran kawan. Sekarang komposisi perwira tidak seimbang. Di mana memang terlihat putih mempunyai sepasang gajah. Ada kuda bergerak ke petak C6, ancam gajah gelap, dan gajah dipertahankan kawan untuk pressure pion yang Disney memilih pertukaran gajah terang sikat kuda C6. Diambil balik oleh benteng, kita temui permainan endgame benteng plus gajah terang versus benteng plus gajah gelap. Permainan berlanjut dengan langkah benteng A8 skak, raja bergeser ke F7, ada benteng A7 skak, raja ke E8, benteng ambil pion G7. Walaupun unggul 1 pion, biasanya kebanyakan dengan permainan gajah yang berlainan warna seperti ini kawan, permainan bisa berakhir miss. Raja F8, pion G4 mulai didorong, benteng C5 ancam gajah, terlebih dahulu gajah menghindar ke F6, gajah E4 untuk menghentikan laju pion kawan, dan juga untuk potensi ancaman di sini nanti. Dan di sini raja langsung lari ke petak H2, ada benteng B5, benteng E7 ancam pion, benteng B6 lindungi pion, pion mulai didorong ke H4, dan benteng B3 tadi Stockfish menyarankan langsung menusuk baris kedua kawan.
Kalau tadi baris kedua Disney, ya raja ini bisa lari naik ke petak G3, baru melakukan skak lagi di sini kawan, bisa lari ke petak F4. Itulah tujuan dari Li Tingji untuk menghadang pergerakan raja agar tidak bisa naik kawan. Akhirnya dia kehilangan satu pion lagi kawan, benteng ambil pion E6, gajah F3, hentikan laju pion kawan dan coba ancam pion yang di sini. Ada pion didorong maju ke G5, gajah ke G4, ada benteng E7, ancam pion, gajah F5, lindungi pion, raja bergeser ke G2, persiapan pion didorong dan raja bisa maju ke depan. Di sini ada gajah H3 skak, raja mundur ke G1, gajah kembali ke F5, pion H5 didorong kawan, ada benteng H3 ancam pion. Di sini pion didorong lagi ke petak gelap, benteng bergeser ke D3, raja naik ke H2, benteng H3 skak, ingin melakukan skak-skak yang berulang kawan, raja bergeser ke G2, benteng D3 siap digantikan oleh gajah di petak H3, blokade dengan pion F3, raja siap naik ke petak gelap, benteng D7 menantang pertukaran kawan, ditolak harapannya, tersisa gajah terang versus gajah gelap, ditolak, benteng turun ke E5 ancam gajah, gajah C2 dan pion F4 siap dimainkan kawan, didorong lagi, nanti mungkin disusul dengan pion G-nya, disusul dengan pion H, benteng D5 pengorbanan sementara, kalau diterima ada gajah E4 bisa mendapatkan benteng kembali, benteng E7, gajah F5 hentikan laju pion, raja bergeser ke F2, yang terkuat tadi benteng bergeser menghindari ancaman raja kawan. Tapi raja F2, sekarang hitam punya kesempatan untuk remis kawan. Dengan benteng D2 skak, raja E3, dan di sini benteng D6, langkah kesalahan dari Li Tingji, tidak mampu memanfaatkan langkah benteng D3 skak ini kawan. Memaksa raja turun kembali dan di sini kalian ancam pion yang di sini. Kalau gajah ambil benteng kawan, raja hitam juga mendapatkan benteng, permainan masih bisa remis kawan. Gajah terang bisa menghentikan 3 pion ini dengan dukungan rajanya. Tapi memilih benteng turun ke D6 memberikan kesempatan tempo bagi benteng bergeser kawan untuk menghindari ancaman raja. Benteng D3 skak, raja ke E2, benteng D5, gajah C3 reposisi kawan. Di sini raja bergeser ke E8, raja F2, raja F8, gajah B4 skak, raja E8, benteng E7 skak, raja D8, tidak berani kawan ke petak F8, ada discover tentunya nanti. Oleh karena itu bergeser ke petak D8, benteng F7, coba tekan gajah, ataupun juga melakukan skak nanti di petak F8, memaksa raja akan bergerak ke petak pusat. Di sini raja E8, benteng F8 skak, raja bergerak ke D7, gajah C3, gajah G6, benteng G8, siap sikat gajah, pion bisa lolos di sini kawan. Dan Disney bergerak dengan benteng D6, perkuat posisi gajah, yang membuat raja ini mulai bisa bergerak naik ke atas. Tapi terlebih dahulu gajah E5, benteng D2 skak, raja F3, benteng D3 skak, raja G4, dan benteng D1. Tapi sudah terlambat kawan, gajahnya tewas disikat oleh benteng, diambil balik, pion siap dipromosikan. Kalau ada benteng Disney, ya simpel saja kawan, dorong saja, baku hantam Disney, baku hantam Disney. Kalau ingin bermain simpel, kalian masih mempunyai pion yang bisa promosi kawan, masih bisa menang. Oleh karena itu pada posisi ini kawan, setelah pion ini didorong maju untuk satu langkah berikutnya promosi, di sini Li Tingji menyerah di langkah ke-72 dan akhirnya Zhou Wenjun menyamakan skor di game ke-8-nya. Masih cukup ketat kawan, sampai babak ke-8 masih seimbang, masing-masing memenangkan satu game. Oke, kita tunggu saja kawan game berikutnya, game ke-9. Rasanya hari ini adalah hari cerdas lagi, baru berlanjut besok kawan. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.